Bocah, aku sudah lama menunggumu di lobi. Kenapa kamu berlama-lama? Mungkinkah kamu melihat betapa cantiknya Lia itu? Dan tidak bisa menahan diri. Komandan, saya mohon izin untuk menghabisinya. Siapa yang kamu sebut anjing? Siapapun yang merasa cocok di alam, kamu akan mati dan masih bicara besar. Serang, pukuli dia sampai mati. Tidak, kakak. Aku gegabah. Berhenti. Biro Keamanan Publik Jiangcheng. Di siang bolong, kalian berani berkelahi di wilayah hukumku. Kamerat. Kamerat, lihat. Dia memukuli kita semua. Sampai jadi begini. Itu semua ulah mereka. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Hari ini kalian sial bertemu denganku. Lihat, apakah kalian akan pergi sendiri, atau aku harus bertindak sendiri? Beraninya kamu. Bahkan Raja Serigala yang terhormat. Kira-kira apa yang akan dipikirkan Direktur Zhang saat dia tahu bawahannya memutarbalikkan fakta? Bagaimana pikirannya nanti? Kau berani pakai Zhang untuk menekanku. Kau pukul orang pikir kau benar. Kau, kembali ke kantor bersamaku. Baiklah, Kau Yofeng. Kenapa kau terlibat perkelahian itu? petugas Lin aku adalah korban. Korban tidak memiliki keterampilan sepertimu. Aku menarik catatanmu. Tidak ada catatan dalam 5 tahun terakhir. Jelaskan. Ini adalah privasi pribadiku. Kau mencari masalah. Lin Yunan, apa yang ingin kau lakukan? Direktur, Kau terus buat masalah untukku sepanjang hari. Serigala. Tuan, aku benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagimu. Direktur Zhang, kamu terlalu serius. Direktur, mengapa kau meminta maaf padanya? Ian, Aku, apakah rekaman pengawasan sudah diperiksa? Apakah ada saksi mata? Apakah kau melihatnya dengan matamu sendiri? Aku- Kau tidak punya apa-apa. Kau berani tanya orang di mana-mana. Minta maaf. maafkan aku. Lebih keras. Maafkan aku. Tuan, aku akan mengantarmu keluar. Yufeng ini. Aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Komandan, kakak ipar undang Anda makan malam. Dia bilang itu untuk menyambut Anda kembali. Dan lihat siapa mereka sebenarnya. Kau buta, tidak bisakah kau melihat papan sebesar itu? Tutup. Kami tidak buka sekarang. Panggil orang yang bertanggung jawab. Keluar ke sini untukku. Tuan Liu kami. Dia orang yang bisa kau temuin kapan saja. Nah, kau pikir kau siapa? Ada orang lain. Bagaimana seseorang terbunuh lagi? Tuan Li bukan. Aku banyak mendengar tentangmu. Nak sajikan teh. Datan. Kami tidak di sini untuk minum teh. Aku dengar kurator Liu punya Yellow Springs Gu. Kau pasti bercanda. Ini adalah sasana tinju yang sah. Bagaimana mungkin kami punya hal seperti itu? Sasana tinju yang sah. Lalu bagaimana kurator Liu tahu apa? Yellow Springs Gu itu apa? Aku tidak tahu. Namanya saja sudah terdengar buruk. Hentikan omong kosong ini.
Serahkan dengan cepat jika kamu tidak ingin mati. The film was Kau sedikit translated and narrated tidak by adil padaku. media. Kau berani bertindak liar di wilayahku. Kau mencari mati. Sakit. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku bagaimana Yellow Springs Blue ini? Datang ke sini. Ampuni aku, Tuan. Kalau kau tidak bicara, aku tidak akan bersikap sopan. Aku akan bicara. Orang dagang denganku selalu berubah. Metode dan lokasi perdagangannya, semuanya acak. Aku tidak tahu siapa pembeli di baliknya. Dia. Jika aku berbohong, biarkan petir menyambarku. Jujurlah, Berhenti. kenapa kau lagi? Seseorang melaporkanmu karena berkelahi di sini. Ayo pergi. Apakah karena aku tidak marah? Supaya kau tak anggap divisi keamanan publik kami ada di matamu. Lepaskan aku. Jangan lari. Kau masih bilang tak terkait organisasi luar negeri. Bagaimana bisa setiap kali ada masalah? Kalian ada di sana. Lin Yunan. Kau tak ingat apa yang kukatakan hari itu? Ini bukan orang yang perlu kita tangkap. Berhenti tangkap orang salah terus bisa. Tapi mereka masih berkumpul untuk berkelahi. Apa yang kau tahu? Berkumpul untuk berkelahi. Liu Sanpao ini ikut penyelundupan Yellow Springs School. Liu Feng sedang hilangkan bahaya bagi masyarakat. Begitu dia menangkap Liu Sanpao, dia akan kabari divisi keamanan publik jemput dia. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak mungkin? Gunakan otakmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kau tidak mau mendengarkan? Coba tertawa lagi. Lin Yunan, karena kau tidak mau mendengarkanku, kau dispars untuk merenung sekarang. Kau dilarang ikut penyelidikan kasus. Apa kau mengerti? Raja Serigala mohon tenang. Sekarang Liu Sanpao ada di tanganku. Aku pasti akan mencari cara untuk membongkar mulutnya dan menguak tuntas masalah gua mata air kuning ini. Pergi. Ya. Ayo pergi. Seorang wanita cantik. Mengeluh. Pergi sendirian. Apa yang mengganggumu? Aku akan menemanimu. Pergi. Cukup berapi-api. Sungguh kebetulan. Aku juga suka yang berapi-api. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Kau tidak tahu berterima kasih. Siapa yang menendangku? Yu Feng, mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Kau mabuk. Bocah. Aku memperingatkanmu. Gadis itu milikku. Milikmu. Apa kau sudah mendapat izinku? Bocah nakal. Kau berani bertingkah liar di depanku. Cepat minta maaf pada Nona Lin. Minta maaf. Kau tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa kau. Bahkan jika kau adalah Raja Langit hari ini, kau tetap akan minta maaf padaku. Kau peduli sekali. Baiklah. Nanti aku kembalikan setelah selesai. Sepertinya pukulan ini tidak memberimu pelajaran. Aku masih tidak bisa mengatasimu. The film was Untuk apa translated kalian semua and berdiri di sana? narrated by Masuk M sini. Media. Aku datang. Biarkan mereka melihat keterampilan anak ini. Ya, aku bisa. Aku akan menjatuhkan mereka semua. Sampang. Hari ini aku akan memberitahumu. Konsekuensi menyinggungku. Ini adalah konsekuensi menyinggungku.
Wangsa. Tunggu. Ini adalah bar terbaik di sekitar sini. Hanya sembarang cangkir. Kau tidak bisa membelinya dengan gaji setahun. Sekarang kau telah membuat barku terlihat seperti ini, dan kau ingin pergi begitu saja. Aku rasa kau tidak bisa lolos begitu saja. Apa maumu? Apa yang kuinginkan tentu saja kompensasi. 1 juta tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, aku akan memanggil Biro Keamanan Publik. Kalau begitu panggil mereka. Kau. Baiklah, tunggu saja. Direktur Xiang Kau akhirnya datang. Bajingan itu. Dia tidak hanya membuat masalah di sini. Dia bahkan ingin kabur dari tagihan. Lihat ini kerugianku hari ini. Dia harus membayarku kembali setiap sennya. Apa kau dengar tuntutan bos? Yang harus kubayar akan kubayar penuh. Tak seharusnya bayar tak kubayar sepeser pun. Lihatlah sikapnya. Di bawah pengelolaan Biro Keamanan Publik Jiangchen. Tak ada yang berani main-main atau nunggak bayar. Kalau begitu aku mau tanya Direktur Xiang. Melecehkan wanita tepat di depan matamu. Pemerasan dan pengancaman. Pencatutan. Apakah itu diizinkan? Raja Serigala. Jelas kau yang membuat masalah di barku. Dan kau bahkan membalikan keadaan. Siapa yang melakukan pemerasan? Siapa yang melecehkan wanita? Kau jelaskan dengan jelas padaku. Diam. Direktur Shen? 1 cangkirmu ini harganya lebih dari 10.000. Apa cangkir ini terbuat dari emas? Jika ini bukan pemerasan apa lagi? Di mana rekaman pengawas bel? Jelas ada begitu banyak orang di sini, berkumpul di sini dan membuat masalah. Namun kau malah menyerang balik. Kau melanggar peraturan Biro Harga. Naikkan harga semuanya. Segera hentikan operasi untuk perbaikan dan terima hukuman. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Raja Serigala semuanya sudah diurus. Setelah dia bangun kembalikan posisinya. Ya. Sakit. Kau sudah bangun. Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Sakit. Tidur lagi sebentar. Yu Feng. Lihatlah dirimu. Mengapa setiap kali aku bertemu denganmu? Aku sangat tidak beruntung. Kau bikin aku kehilangan kerja. Pertama, bukan aku yang mulai ribut terus-terusan. Kedua, kau juga tidak kehilangan pekerjaanmu. Apa yang kau bicarakan? Kau. Lin Yunan, bangun. Si bodoh ini masih mabuk. The film was translated and narrated by media. Yu Feng, mengapa kau di sini? Penyelidik Lin. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa di antara kita. Kau sakit sekali. Jika kau tidak melakukan apa-apa padaku, mengapa sakit sekali? Penyelidik Lin. Apa kau benar-benar ingin sesuatu terjadi di antara kita? Kau bajingan. Pengingat ramal, jika kau tidak pergi sekarang, kau akan terlambat bekerja. Kerja. Jika kau tidak ingin dihukum, di hari pertamamu kembali. Kembali maksudmu aku kembali bekerja? Kau mau bantu aku dapat kerjaanku lagi? Terima kasih untuk itu. Namun mari kita pisahkan masalah ini. Aku pasti akan menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Aku pergi sekarang. Ya, Lepaskan aku. saudara-saudara, kita akan bersenang-senang hari ini. Nona Lin tidak suka kekasaran. Aku ingin melihat siapa yang berani melangkah maju lagi. Coba saja. Nona Lin. Sama seperti pertama kali kita bertemu. Begitu berapi-api. Jangan sentuh aku. Aku seorang penyelidik dari kepolisian Jiangcheng. Seorang penyelidik. Aku sangat takut.
Kalian takut. Kami juga takut. Hibur dia dengan baik. Lepaskan aku. Kenapa listrik padam? Cepat periksa sirkuitnya. Merusak waktu senangku. Yuk, The film was translated and narrated by M Media. Yufen. Bagaimana kau tahu aku di sini? Gadis bodoh, jangan menangis. Mana orang-orangnya, kemana mereka pergi? Jangan takut, tunggu di sini dengan patuh untukku. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan memberimu pelajaran. Kau seharusnya benar-benar bersyukur. Aku tidak membunuhmu hari ini. Apa kau tidak malu? Di depan orang tak dikenal. Menghari. Kau telah dikalahkan berkali-kali. Dan berakhir seperti ini. Kau mempermalukan keluarga Meng. Bagaimana aku masih bisa merasa yakin untuk menyerahkan keluarga Meng kepadamu? Ayah, jika kau tidak menyelesaikan masalah ini, ketika kau keluar di masa depan, jangan katakan kau anggota keluarga Meng. Properti keluarga Meng tidak ada hubungannya denganmu. Ayah. Yufan. Aku harus mematahkan tangan dan kakimu sendiri. Inci demi inci. Aku ingin kau merasakan. Rasa kaki patah juga. Yunan, apa kau merasa lebih baik? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau bodoh? Apa maksudmu? Ketika kau menciumku tadi. Apalagi artinya? Kalau kau tak bilang, gimana aku tahu? Tentu saja itu berarti aku menyukaimu. Lin Yunan, kau benar-benar konyol. Ayah Lin. Jika dokter yang merawat bukan teman lamaku, aku pun tak tahu kau sudah kembali ke sini. Pantas aku tak temukan kau setengah tahun ini. Ternyata kau ngumpet di keamanan publik. Kau ini. The film Ayah, was translated Jangan panggil aku and ayah. narrated Aku by tidak punya M anak Media. perempuan sepertimu. Halo Paman. Apa kata dokter? Aku baik-baik saja. Aku bisa segera keluar. Han Liu juga tahu kau kembali. Dia sudah siapkan jamuan untukmu. Luangkan waktu untuk pergi. Ayah, kau tahu aku tidak suka Han Liu. Aku tidak akan pergi. Kau memberontak. Paman luka Yunan belum sembuh. Dia alasan kau tidak mau menikah politik. Pernikahan politik. Ayah berhenti paksa aku terus. Aku tidak suka Han Liu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa kau pikir keluarga Han mudah dihadapi? Apa kau pikir Han Liu tidak tahu tentang trik kecilmu? Ayah, apakah ayah begitu takut pada keluarga Han? Kurasa kau sudah gila. Kalau nanti dizalimi, jangan nangis padaku. Kenapa kau terburu-buru untuk keluar? Ayahku sudah tahu di mana aku berada. Han Liu mungkin akan segera menyusul. Kita harus segera pergi. Han Liu. Milikmu. Hati-hati. Kalian siapa? Tolong ikut kami, Nona Lin. Aku bahkan tidak tahu siapa kalian. Mengapa aku harus pergi dengan kalian? Pergi sembunyi dengan benar. Jika Nona Lin
tidak ikut kami hari ini. Mungkin tidak akan semudah ini di masa depan. Kalian dari keluarga Han. Berhenti. Jangan kejar. Aku benar-benar meremehkan Han Liu. Dia benar-benar pakai taktik licik itu. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Serahkan orang-orang itu padaku untuk diselidiki. Han Liu tidak bisa ditebak. Dia bisa membunuhmu kali ini, dan dia mungkin melakukan hal lain-lain kali. Karena dia tahu keberadaanku. Dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ini hanya jamuan selamat datang, aku akan pergi. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa jamuannya di tempat kayak gini? Han Liu, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Kenapa lama sekali? Kalian semua di sini. Mengetahui kau kembali, Tuan Mudahan secara khusus meminta kami untuk menyambutmu. Betapa perhatiannya. Lin Yunan, Lilai. kau adalah tunangan Tuan Mudahan. Bagaimana bisa kau dengan orang bereputasi buruk seperti ini? Lilai, kau sudah mengikuti Han Liu sejak kecil dan itu tidak masalah. Tapi kau bukan walinya. Lagi pula, aku belum menikah dengan Han Liu. Siapa yang kubawa? Adalah kebebasanku. Han Liu tidak bisa mengaturnya. Itu jelas bukan urusanmu, kan? Baiklah. Aku sarankan kau benar-benar harus menaikkan standarmu. Untuk orang seperti ini, kau menolak Tuan Mudahan. Jaga mulutmu. Ayo, halo semuanya, lama tidak bertemu. Mari kita minum dulu. Baiklah, inilah Lafite 1982 yang kumiliki di sini. Banyak orang tidak bisa minum meski mau. Lin Yunan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bukankah kau harus bersulang untuk semua? Yunan baru saja keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa minum. Aku akan minum untuknya. Siapa kau sampai minum untuknya? Apa kau tahu berapa harga segelas ini? Kau tidak pantas. Lilai Yunan sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa minum. Apa kau tidak bisa mengerti perkataan sederhana? Aku bersikeras Lin Yunan minum. Halo Tuan Yu. Kau. Untuk meminta maaf padamu. Ini adalah milik tempat kami. Roman Iconti yang khusus dipesan untukmu. Roman Iconti bernilai jutaan. Ini jauh lebih berharga daripada Lafite, satu-satunya botol anggur terkenal di Jiangchen. Apa latar belakang orang ini? Siapa tahu anggurmu asli atau palsu? Tuan Li, kau tidak seharusnya bicara sembarangan. Bar saya adalah bar terbaik di Jiangchen. Bagaimana mungkin menjual anggur palsu? Kau harus mencicipinya untuk tahu. Aku sangat ingin kau mencicipinya. Namun Roman Iconti ini bukanlah sesuatu yang pantas kau minum. Kau. Ayo pergi. Pergi sana. Yuda. Yushan ini. Di keluarga Gao kita. Yusan. Menggunakan milik kita. Pemotongan pita ada kaitannya dengan dia. Selamat atas pembukaan besar toko Gao. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Tunggu. Apakah toko ini sudah disewakan padamu? Langsung potong pita. Siapa kau? Siapa aku? Seluruh gedung ini milikku. Menurutmu aku ini siapa? Sudah kubilang. Anak Yoshan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Beraninya dia menumpang hidup. Halo, aku yang urus prosedur sewa toko. Prosedur dan dokumen yang relevan. Aku tidak berani melewatkan satu pun. Perjanjian sewanya masih ada padaku. Mungkinkah kau salah? Jika ku bilang ada masalah, dia ada masalah. Siapa yang kau tanda tangani perjanjian ini? Denganku. Karena tidak ditandatangani denganku, perjanjian ini batal. Kalau ku katakan tak bisa disewa, ya tak bisa. Cepat pergi. Untuk apa kau berdiri saja? Cepat cari solusinya. Bukan tak mungkin kau bisa sewa. Ada caranya. Sebutkan, aku siap lakukan apapun. Baiklah. Suruh dia berlutut di depan media. Bersujud minta maaf pada kakakku Han Liu. Kakak. Kau sudah di Jiangcheng, kenapa tak pulang dulu? Bukankah ini adik Yoshan? Dua bersaudara ini benar-benar mirip. The film was translated and narrated by Kakak tak berguna, Media. adiknya juga sama. Dia terus ganggu menyakiti tuan muda tertuahan. Sudah begini yang buat masalah harus tanggung jawab.
Kau pasti sudah membuat masalah di luar. Tuan Muda Li sengaja mempersulitmu di depan umum. Cepat minta maaf. Minta maaf. Kenapa kau membeku? Apa yang kau bicarakan? Bagaimanapun juga dia adikku. Dia bukan adik kandungmu. Kenapa kau berpura-pura? Kakak jangan khawatir. Aku tidak akan merepotkanmu. Sisa masalahnya, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Kau yang akan menyelesaikannya. Dengan apa kau akan menyelesaikannya? Apakah Tuan Kota sudah tiba? Sudah di posisi. Suruh dia datang menemuiku. Ya. Kecanduan beraktingnya. Beberapa waktu lalu, bisa hubungannya dengan Direktur Keamanan. Mungkin itu batas kemampuanmu kan? Sekarang, kau bahkan ingin memanggil Tuan Kota. Kenapa kau tidak kencing? Dan berkaca. Kau pikir kau siapa? Siapa yang begitu lancar? Tuan. Tuan Kota. Siapa yang begitu lancar? Penguasa kota Jianzhen. Tuan Kota. Siapa makan hati beruang dan empedu macan? Berani di bawah hidungku. Mengganggu tatanan pasar ekonomi. Tuan Kota bukan aku. Bukankah ini stempel resmi dari perusahaanmu? Kini aku curiga perusahaanmu diduga melakukan persaingan tidak sehat. Ikut denganku. Kita punya sesuatu untuk dibicarakan. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Pemotongan pita dilanjutkan. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Tunggu. Apa-apaan ini sekarang? Ruko ini disewa oleh kakakku. Dia urus semua prosedur penuh. Kenapa dia tidak bisa memotong pita? Kau. Kakak. Kaulah orang yang berhak memotong pita. Kau. Mari lihat siapa berani ganggu kakakku. Aku akan membunuhnya. Apakah Lilai sudah selesai menangani masalah ini? Masalah sekecil ini saja tak bisa ditangani dengan baik. Katakan padaku mengapa. Mengapa? Tuan Muda tenanglah. Ketua khusus perintahkan aku beritahu kamu bahwa tidak cocok bagimu untuk menunjukkan wajahmu. Apa aku perlu kau ingatkan? Apa kau Tuan Muda atau aku Tuan Muda? Aku tidak akan menunjukkan wajahku. Orang lain bisa. Tuan Muda Meng masih terbaring di rumah sakit. Pergi. Xiao Feng pasti ada di sini. Cepat pergi dan lihat. Kalian siapa? Tangkap mereka. Kamu siapa? Aku. Aku ayah Raja Yamamu. Salahkan kakakmu yang tidak berguna itu. Sialan. Pukuli dia. Yushan, Menantu keluarga Gao ini benar-benar luar biasa. Berkulit tebal dan tangguh. Benar-benar ulat. keluarga Gao kami tidak akan melepaskanmu. Apa aku harus takut keluarga Gao kecil itu? Apa kamu tahu ini apa? Tangkap dia. Kamu akan segera tahu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh setiap orang di keluarga Gao-mu. Aku ingin Yu Feng berlutut di hadapanku dalam penyesalan. Memohon padaku untuk mengampunimu. Suami, bagaimana kabarmu? Jangan menakutiku. Cinta suami istri yang begitu dalam. Kalian suami istri kan? Kalau begitu kalian harus berbagi kesulitan bersama. Anggap saja ini hadiah untukmu, jangan malu. Terima kasih. Jangan mendekat. Jangan kamu mendekat. Kakak. Suami, bagaimana kabarmu? Ayo kita ke rumah sakit. Liumu cepat. Telepon. Suruh mereka mengirim Dokter Li dengan helikopter. Cepat. Baik Tuan. Kau mencari mati. Mengeluh. Lepaskan aku.
Biarkan. Kau sudah melakukan segala macam kejahatan. Hanya membunuhmu seperti ini. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Katakan padaku. Jika Tuan Muda Meng yang berjaya seumur hidup, menghabiskan sisa hidupnya di penjara, itu lebih sakit daripada membunuhmu, bukan? Penjara tertinggi. Tolong. Aku salah. Lepaskan aku. Tolong. Mulai hari ini dan seterusnya, di penjara tertinggi akan ada seseorang bernama Meng. Liu Mo. Aku akan segera memberitahu Direktur Sheng untuk datang dan mengawalnya. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Perusahaan Meng kami juga tidak akan melepaskanmu. Dokter Li, bagaimana keadaan kakakku? Tuan Yu konsumsi dosis Gu Yellow Springs berlebih. Organ-organnya rusak parah. Bangunnya tergantung keberuntungan ya. Mengru ini. 10 kehidupan dikurung di sana tak berlebihan. Yushuang Yushan sudah mati atau belum? Paman ketiga dia baru saja selesai operasi. Bagaimana bisa kamu mengutuknya? Kutukanku berarti anak itu beruntung masih hidup. The film was translated Juga, and narrated kamu harus by khawatirkan M. perusahaan dulu. Presiden bank pertama Jiang Chen, Mengai sudah mengeluarkan perintah. Jika perusahaan tidak bisa membayar pinjaman dalam sebulan, itu akan menghadapi kebangkrutan. Menghai, Ya, itu ayah Mengru. Setelah Mengru menghilang, dia selalu berpikir keluarga Gao Kabe di baliknya. Aku memperingatkanmu. Cepat serahkan tuan muda keluarga Meng kepadaku. Kalau begitu minta maaf lagi kepada manajer Meng. Bagaimana jika kau tidak kembali? Apa maksudmu? Dia sudah di penjara tingkat keamanan tertinggi. Bagaimana mereka bisa kembali? Omong kosong. Jangan bergerak. Jika perusahaan tidak bisa diselamatkan, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan menyelamatkan perusahaan. Apa katamu? Kakakku total dedikasikan untuk perusahaan. Dia juga memiliki separuh dari perusahaan ini. Jika Meng Hai ini berani membuat masalah lagi, aku rela kirim dia bertemu putranya. Aku tidak terburu-buru. Tapi kau sendiri yang datang mengetuk pintuku. Jika uangnya belum tiba hari ini, keluarga Gou akan kujadikan pengemis. Kakakmu akan mengemis makanan. Jika dia datang mengemis di depan pintuku, aku bisa memberinya beberapa suap. Dibandingkan dengan kekejaman Tuan Muda Meng, Anda manajer Meng sungguh lebih buruk lagi. Hilangnya Menggu memang berhubungan denganmu? Cepat katakan di mana. Jika aku memberitahumu, dia ada di dalam. Jangan bilang kau ingin ikut bergabung dengannya. Aku akan membantaimu. Beraninya kau? Sebagai manajer bank pertama, kau pakai jabatanmu untuk transaksi ilegal berulang kali. Mengganggu pasar saham. baru pada kuartal pertama tahun ini, staf Banpu dengan penduduk Jiangzheng mengalami beberapa insiden kekerasan. Tolong ikut kami. Tidak mungkin aku dijebak. Aku tidak bersalah. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apa kata dokter? Yu Feng lihat cepat. Kakak, bagaimana kabarmu? Xiao Fan. Mengenai latar belakangmu, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Katakan padaku. Sebenarnya, kamu adalah anak dari keluarga Li. Keluarga Li. Keluarga Li di Kyoto. Dulu keluarga Li disakiti oleh penjahat. Ayah dititipi Tuan Tua Li untuk menjagamu. Setelah Tuan Tua Li meninggal, selain keluarga Yu, tidak ada orang lain yang tahu keberadaanmu. Kenapa mendadak kau bilang semua ini padaku? Ayah awalnya ingin aku menjagamu. The film was translated Tapi seperti yang and sudah kamu lihat, narrated by aku M. benar-benar Media. tak mampu menjagamu. Sebaliknya aku sering menjadi beban bagimu. Jika aku tidak bangun kali ini, kamu tidak akan pernah tahu identitas aslimu. Itu akan terlalu kejam bagimu. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Kamu harus pergi ke tempat yang seharusnya.
Aku sudah memberitahu keluarga Li. Seseorang akan datang menjemputmu segera. Aku lalar. Kamu sebaiknya pergi. Jangan sedih. Mengetahui latar belakangmu. Bukankah itu hal yang baik? Aku tidak merasa tidak senang. Hanya saja, selama gua mata air kuning tak ketemu, aku tidak akan bisa membela rekan-rekanku. Baik, aku bawa kamu ke tempat lain. Ayo pergi. Kue mereka sangat lezat. Cicipi. Aku tidak terlalu suka makanan manis. Dulu, saat suasana hatiku sedang buruk, aku sering ke tempat mereka makan kue. Coba. Bagaimana enak? Pelayan, tolong bungkuskan lagi kue ini untuk saya. Maaf Nyonya, kue ini saat ini tidak dijual. Hanya menang tantangan pasangan dapatkan ini. Ikut aku. Kalau begitu kau ajari aku. Aku hitung sampai 3 kau lepaskan. 1, 2. Yu Feng, kita baru saja menyelesaikan tantangan pasangan. Jadi kenapa? Jadi, Li menghormati putra mahkota. Lie. Apakah kau dari keluarga Li di Kyoto? Tepat sekali. Seluruh keluarga Li siap sedia menanti kembalinya putra mahkota ke rumah. Setelah bertahun-tahun, keluarga Li akhirnya menyambut putra mahkota. Selamat datang putra mahkota. Selamat datang putra mahkota. Selamat datang putra mahkota. Beritahu semua penjaga rahasia. Selidiki tuntas Gu Mata Air Kuning dan keluarga Lasidi. Ya, Hati-hati. Jangan sampai masuk angin. aku selalu punya firasat. Dekat keluarga Laside berarti semakin berbahaya. Kau harus berjanji padaku untuk melindungi dirimu dengan baik. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Nona putra mahkota keluarga Li sudah kembali. Aku tahu. Dia adalah Yu Feng. Ya, itu dia. Dialah yang The film was menyakitiku, translated menyebabkan and kehancuran narrated keluarga by Han, M. Media. dan merusak rencana besar keluarga Laside. Hanya seorang Yu Feng Pelajari. tidak bisa merusak rencana keluarga Lasidi. Tapi dia tahu tentang Yellow Springs Wood. Nonala, jika kita tidak membunuhnya, pasti akan ada masalah tanpa akhir. Nonala, Lihatlah dirimu seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Membangkitkan orang tapi meredam dirimu sendiri. Aku susah payah selamatkanmu dari Jiang Cheng. Sungguh memalukan. Berdirilah tegak. Namun Yu Feng ini, aku semakin tertarik padanya. Aku akan menemuinya besok. tapi bagaimana jika dia tidak datang? Katakan saja itu undangan dari keluarga Lasidi. Tuan muda, ini adalah keluarga bangsawan di Kyoto. Menyiapkan jamuan selamat datang untukmu. Aku baru di sini. Tak berurusan dengan keluarga bangsawan ini. Tolak saja. Tuan rumah adalah keluarga Laside. Mereka mengirim orang pagi-pagi sekali. Keluarga Lasidi. Sepertinya kita punya alasan untuk pergi melihat. Baiklah, aku akan menyiapkan pakaian formal untuk tuan muda dan nona muda sekarang. Keluarga Lasidi ini benar-benar sesuatu. Mereka bahkan mengundang Xu Mohan. Siapa Zhu Mohan? Kau tak kenal bintang besar itu? Itu yang beberapa gadis berbusana formal. Zhu Mohan. Bagaimana dengan bintang besar? Bukankah mereka tetap tidak secantik dirimu? Saat kau mengenakan pakaian formal yang sama, bagaimana bisa terlihat lebih indah? Kau
Biasanya begitu serius. Kenapa tiba-tiba begitu melankolis? Apa? Tidak suka. Aku tidak bicara padamu lagi. Komandan. Kami sudah tahu. Ya. Dermaga produksi dan angkut Yellow Springs School. Semua bagian industri abu-abu Laside. Lasidi. Mereka akan kubayar dengan darah. Balas dendam saudara penjaga serigalaku. Berikan perintah. Blokir semua jalur transportasi Lasidi. Juga, minta semua penjaga serigala untuk siaga. Tunggu perintahku. Ya. Mohan, kakakku sudah lama menyukaimu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Kakakku menyukaimu bertahun-tahun. Dia sekarang sakit parah. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Demi sebuah tanda tangan, kamu berbohong seperti ini. Apakah itu menarik? Kau bilang terakhir kali seseorang kecelakaan. Kali ini seseorang sakit parah. Kamu benar-benar punya trik tak ada habisnya. Apa maksudmu dengan itu? Jumohan, kakakku masih terbaring di rumah sakit. Dengan melakukan ini, kau kecewakan rasa suka bertahun-tahun padamu. Lepaskan. Kecuali kamu meminta maaf padaku. Minta maaf. Kamu ini makhluk macam apa? Pengawal. Berhenti. Dan kamu siapa? The film Kenapa was kamu ikut campur di sini? translated and narrated by Diva M muda Media. populer itu usir penggemar dengan kasar di jalan. Yang dia inginkan hanyalah tanda tangan. Kenapa kau mempersulitnya? Membantu penuhi keinginan dan hasrat penggemar. Bukankah itu bagus? Benar. Menurutku apa yang kamu katakan sangat benar. Aku seharusnya memberinya tanda tangan. Tapi syaratnya adalah kamu lepas pakaian itu untukku. Biar ku beritahu. Aku Jumohan. Bukan sembarang orang. Tak semua bisa pakai pakaian seperti aku. Pengawal. Lepaskan pakaiannya untukku. Aku berencana memakai pakaian ini. Biar putra mahkota keluarga Li pandang aku baru. Lepaskan pakaiannya. Dimengerti. Kau baik. Baik saja. Kau mencari mati. Dan kamu siapa? Berani buat masalah di perjamuan putra mahkota Li. Menurutku kamu sudah bosan hidup. Beritahu dia siapa aku. Aku tidak peduli kamu siapa. Biar ku beritahu. Aksiku memberantas pembajakan tak terkait denganmu. Apa kamu tahu pakaianku ini apa? Dirancang oleh desainer top internasional. Satu-satunya di dunia. Yang dia pakai itu palsu dari entah mana. Pembajakan. Aku beritahu secara bertanggung jawab. Perancangnya langsung antar gaun itu ke rumahku. Sedangkan yang kau kenakan, itu barang murahan kualitas rendah. Siapa tahu dari mana kau mendapatkannya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tapi kau buat pacarku menderita. Kau harus membayar harganya. Jangan mendekat. Aku memberitahumu. Aku bintang wanita populer. Kamu ingin memburu info pribadinya. Aku dari keluarga Lasidi, kakak Lajiaren. Kalian para kacung rendahan. Apa kamu berani menyentuhku? Aku akan menyerang keluarga Laside. Aku. Biar ku beritahu. Aku calon istri putra mahkota keluarga Li. Kamu. Apa kamu tidak takut The pada film was keluarga Lasidi? translated Apa and kamu tidak takut narrated pada by keluarga M Li? Media. Apa? Katamu kau akan menikah dengan putra mahkota Li. Apa kamu takut sekarang? Biar ku beritahu. Kau sudah pernah bertemu putra mahkota Li. Dan kau tanpa malu klaim akan menikah dengannya. Hari ini, aku mewakili keluarga Lasidi dan putra mahkota keluarga Li sedang bertemu. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan melawanmu. Apa yang terjadi? Tuan Yu, aku Lajiaren dari keluarga Lasidi.
Namamu yang agung sudah lama ku dengar. Tuan Yu, demi aku. Tolong maafkan sepupuku yang bodoh ini. Demi dirimu. Sungguh Lukan. Karena kau rekan seperjuanganku tewas. Kenapa aku harus memberimu muka? Suruh sepupumu minta maaf ke pacarku sekarang. Mengenai hutang tentang Yellow Springs Gu, aku akan tuntas bereskan kamu dan keluargamu. Sepupu, aku minta maaf padaku. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku menyebabkan masalah padamu. Aku akan tanda tangan untukmu sekarang juga. Tidak perlu. Kau tak pantas dapat kasih kakakku. Seseorang sepertimu tanpa etika profesional tidak akan berhasil dimanapun. Tak mampu tanggung jawab Bintang. Maka jalanmu telah berakhir. Kamu, Jumohan, Terima kasih banyak kepada keluarga Lasidi atas jamuan makan yang khusus diatur untukku. Namun setelah bertemu Nonala, kurasa aku tidak perlu menghadiri jamuan ini. Ayo pergi. Tuan Yu. Begitu tidak sopan pada pertemuan pertama kita. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Bagaimana kalau Nonala menebak? Berapa lama aku butuh untuk hancurkan keluarga Lasidi? Kak, sebenarnya apa latar belakang Yu Feng ini? Beraninya dia sombong begitu. Namun, begitu putra mahkota keluarga Li berlutut di kakiku, kedua keluarga kita akan bergabung. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Kau bodoh. Menurutmu untuk siapa perjamuan ini? Putra mahkota keluarga Li pun lewat di situ. Dan kau bahkan tidak mengenalinya. Siapa lagi yang menurutmu bisa kau nikahi? Apa? Dia. Marga Diyu bukan Li. Jika kau ingin gila pulanglah dan gila di rumah. Jangan bertindak liar di sini. Video itu tersebar online. Banyak mitra ingin putus kontrak denganku. Pasti Yu Feng. Pasti dia. Sudah cukup bicaramu. Cukup, pintunya di sana keluarlah. Kakak kamu pasti akan membantuku kan? Meskipun aku biasanya membuatmu marah. Tapi masalah ini, Yu Feng menampar mukamu. Kamu akan membantuku. Bodoh. Kau masih berani mengatakan itu. Jika bukan karena hal-hal yang kau lakukan, aku tidak akan menjadi bahan tertawaan. Kakak, aku masuk. Bicara. Semua rute laut kita sudah diblokir. Bagaimana dengan barangnya? Masih ada 2 gelombang barang di laut. Tapi bea cukai mungkin akan segera menemukan kita. Barang tidak berguna. Di balik masalah ini, pelakunya pasti Yu Feng. Selagi fondasinya di keluarga Li masih belum stabil. Jangan kira aku tidak tahu skema kecil itu. Kau hanya manfaatkan keluarga Lasi Dekan untuk membalas dendam untukmu. Manajerlah. Peringatan, lakukan pekerjaan dengan baik. Jika 2 batch barang ini gagal diselamatkan, maka jangan kembali. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Nona Shu, aku sudah mendengar tentang situasimu. Namun dengan status Nona Shu, kau tak layak tunjukkan muka. Bagaimana kalau biasanya pada saat ini, Tuan seharusnya sudah kembali sejak lama. Halo, bicara. Apa? Tuan mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit mana? Putra mahkota. Seseorang mencarimu. Halo. Tuan Yu lama tidak bertemu. Langsung saja ke intinya. Tuan Yu, Anda tak punya kesabaran. Saya ingin tahu apakah tubuh tetua Li bisa menahan cedera kedua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Keluar sekarang. Ada amplop di pintu. Datanglah ke alamat di amplop itu. Sendirian. Jika kamu tidak datang. Tidak baik jika pengobatan tetua Li tertunda. Aku akan pergi bersamamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menelepon Liu untuk pergi bersamamu. Kolam naga sarang harimau sudah kusinggahi semua. Sumohan kecil ini, gelombang apa yang bisa dia timbulkan? Jaga dia baik-baik. Ya Tuan muda.
keluar. Zhu Mohan, kau bersusah payah menipuku ke sini. Dan kau hanya membawa satu orang. Yu Feng, kamu tidak datang ke sini untuk berkelahi. Dan jangan mengandalkan dirimu sendiri, memiliki keluarga Li di belakangmu. Maka kamu terlalu meremehkanku, Zhu Mohan. Aku ingin kamu meminta maaf secara publik. Minta maaf di depan umum. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Kamu, Bicara. Apakah masalah kakekku dilakukan olehmu? bagaimana jika aku melakukannya? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Sebaiknya kau tidak melakukannya. Kau melakukannya. Tetua Li punya begitu banyak pengawal di sekelilingnya. Seberapa mampu menurutmu aku ini? Aku bisa buat dia kecelakaan mobil. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku hanya bercanda. Aku kira kau juga tidak akan punya nyali. Yu Feng masih hidup dan sehat. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup dan bugar. Hari ini aku akan membunuhmu. Kita punya kesepakatan. Kau hanya bantu balas dendam. Makanya aku bantu tahan Tetua Li. Aku tidak melakukan pembunuhan. Jangan khawatir. Wanita bodoh, ini bukan urusanmu lagi. Dendam baru dan kebencian lama. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Jangan takut, tidak ada Xinyan di sini. Kamu juga tidak akan punya bala bantuan. Mari kita lihat seberapa sombong kamu bisa tetap. Xiao Feng, selamatkan aku. Kamu menghancurkan keluarga Hanku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat The film was apa-apa padamu. translated and Tapi narrated kakak by iparmu Media. akan menderita. Aku memperingatkanmu. Kau bisa menyentuhku. Tapi sentuh orang-orang di sekitarku. Coba saja. Aku juga ingin menyentuhmu. Tapi seberapa kuatkah kamu, Yu Feng? Tidak ada pilihan. Cuma orang di sekitarmu yang kena dampak. Kakak ipar. Trik yang sama. Mencoba menipuku 2 kali. Linya tidak ada di sini kan? Yu Feng, lihat. Apakah kamu tahu air apa itu? Benar sekali. Itu yang selama ini kamu selidiki. Bulu mata air kuning. Biarkan aku memberitahumu rahasia lain. Kau tahu bagaimana rekanmu meninggal. Dia diracuni oleh ini. Aku menyuntikkannya sendiri. Sangat marah kan? Aku akan membiarkanmu merasakannya. Rasa ketidakberdayaan. Jadi tuan muda Yu kita. Beginilah rasanya menyerah. Biarkan dia pergi. Yu Feng, kamu terlalu naif. Ini belum berakhir. Berlututlah. Tunggu aku membunuhmu. Enyahlah. Kau baik-baik saja kakak ipar. Aku baik-baik saja. Kau baru saja bilang. Yellow Springs Go di tubuh rekanku ulahmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan tahu apa-apa. Bicara.
Kenapa kau membunuh rekanku? Bicara dan aku buat kematianmu cepat. Jika bukan karena dia berulang kali menghalangi rencana transaksi kita, aku tidak akan. Aku hanyalah Tian. Di bawah Laside. Aku hanya jalankan perintah atasan. Tuan Yu. Tuan Yu sebelumnya mempermalukan adikku. Dan kali ini dia ingin membunuh bawahanku. Jika bukan karena Mohan yang penakut, sebelum pergi beritahu aku di mana dia. Aku khawatir sekarang. Han Liu sudah menjadi milik Tuan Yu. Jiwa yang mati bukan? Aku menghormati Tuan Yu. Dan aku juga menghormati keluarga Li. Tapi Tuan Yu berulang kali menindas orang-orang di sekitarku. Terlalu kurang perhatian pada keluarga kami. Bukan. Apa yang kau inginkan? Aku seorang pengusaha. Selama kita menggabungkan kekuatan kita, memanfaatkan jaringan keluarga Li, dan barang yang aku miliki, saat itu apalagi Kyoto, bahkan seluruh Longju, kedua keluarga besar kita bisa mendominasi. Nonalah, aku khawatir kau tidak tahu betapa aku Binsi Yellow Springs Gu yang kau sebutkan. Semua bisnis di dunia bisa dilakukan. Jika ada, itu karena harganya tidak tepat. Aku tidak peduli uangmu. Setelah aku melenyapkan Han Liu, kau akan jadi yang berikutnya. Tuan Yu, bukankah Anda ingin melenyapkannya? Ini permintaan maafku kepada rekanmu yang telah meninggal. Dan juga ketulusan kerjasama kita. Apakah Tuan Yu berubah pikiran? Bodoh. Salahkan kau berulang kali. Mengganggu rencanaku. Bagaimana Tuan Yu? Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Aku tidak akan pernah bersekutu dengan Lasidi. Maksud dari perkataanmu adalah bisnis kita telah gagal. Aku sudah mengatakannya sekali tadi. Aku bisa mengatakannya lagi. Selanjutnya kau yang akan hilang Lasidi. Omong kosong. Sayang sekali. Yu Feng, kau memaksaku. Obat baru yang baru saja aku kembangkan bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Jaga dia baik-baik. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kau di sini? Aku khawatir tentangmu. Jadi aku memasang pelacak padamu. Dulu, kamu selalu melindungiku. Sekarang, aku ingin berjuang bersamamu. Hanya dengan beberapa dari kalian. Berani menyentuh putra mahkota keluarga Li. Tanya dulu penjaga bayangan keluarga Liku. Apakah mereka setuju? Penjaga serigalaku yang lama tak aktif itu vegetarian. Semua penjaga serigala patuhi perintahku, Komandan. Semua penjaga serigala siaga di helikopter. Hanya menunggu perintahmu. Apa menurutmu aku mudah takut? Diracuni tapi tidak minum penawar. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. The film was Lagi, Hari. translated and narrated by M Media. Kakak ketigaku dulu juga meninggal pada waktu ini. Aku ingin kau 5 tahun dari sekarang. Pergi neraka berlutut, akui salah. Mereka yang menyinggung penjaga serigalaku Akan dibunuh tanpa ampun. Apa yang perlu ditakutkan? Semuanya serang. Tiga, 2, 1. Racunnya sudah bereaksi. Komandan, haruskah aku suruh penjaga serigala menembak? Tidak perlu. Aku balas dendam kakak ketigaku. Kau, mengapa racunnya tidak bereaksi padamu? Tebas dia sampai mati. Apa yang kau lakukan? Tidak. Mari lihat siapa berani ganggu orangku. Siapa yang berani bergerak?
Apa kau mendengar suara itu? Jika jaringan intelijenku benar, 30 km jauhnya, itu basis produksi racun keluarga Lasidi. Saat ini detasemen penjaga serigalaku pasti sudah mengubah basis produksi racun keluargamu menjadi reruntuhan. Yu Feng, kau sudah keterlaluan. Aku akan hancurkan kerajaan racunmu. Menghancurkan fondasi keluargamu. Adapun rantai industri bawah tanahmu, kau akan menyaksikan dengan matamu sendiri saat aku memusnahkannya sedikit demi sedikit. Aku tidak akan membunuhmu. Yang menantimu hanyalah penjara seumur hidup di wilayah militer tertinggi. Kau harus hidup dengan baik. Dan saksikan dengan matamu sendiri bagaimana aku hancurkan jerih payahmu The film was sedikit demi sedikit. translated and narrated by M Media. Kakak ketiga. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Kamu akhirnya bangun. Kamu hampir membuat kami mati ketakutan. Apa kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tertidur selama 3 hari 3 malam. Dokter Lee berkata, kamu sepenuhnya bertahan karena tekad. Dan menghirup racun paling banyak. Di manalah Jiaren? Bagaimana keadaannya? Dia telah dibawa pergi oleh Komandan Sang ke markas komando wilayah militer tertinggi untuk menunggu persidangan. Di bawah keluarga Lasidi, semua rantai industri racun abu-abu telah dihancurkan semua. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Xiaofeng. Jika kakak ketiga tahu di alam baka, dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku berterima kasih atas nama kakak ketiga. Kakak ipar. Kakak ketiga sudah seperti saudaraku sendiri. Dendam utama kini sudah terbalas. Beban berat telah terangkat dari hatiku. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggumu dan dulu lagi. Putra mahkota, kau akhirnya bangun. Bagus sekali. Aku akan segera memberitahu Tuan. Tunggu. Putra mahkota, apakah kau punya instruksi lain? Apa kau berharap aku tidak akan bangun? Putra mahkota, apa yang kau katakan? Hanya kau yang tahu jadwal kakekku. Bagaimana Su Mohan tahu jadwal kakek? Apa kau pikir aku tidak tahu? Berapapun suap yang kau ambil tak jadi soal. Selama aku berada di keluarga Li mulai sekarang, semua orang harus benar-benar setia. Jika ada lain kali, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Putra mahkota, aku tidak akan berani lagi. Sekarang setelah semuanya beres, Yunan, maukah kau menikah denganku? Pertama kali bertemu tak banyak yang bisa kuberi. Jadi ini kalung untukmu. Tidak, tidak, tidak. Ini terlalu berharga. 1 kalung berlian Grand Duke Yosef. Aku orang yang kasar. Aku tidak punya banyak yang bisa kuberikan padamu. Tunjangan ini kutabung tiap tahun untukmu. Tidak banyak, hanya tanda kecil. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. 1 kartu emas hitam tertinggi. Paman kedua juga tak banyak yang bisa beri. Jadi aku akan memberimu mobil. 1 sedan Bentley. The film was translated and Setelah dipikir-pikir, narrated rumah by tetap M yang terbaik. Media. Aku akan memberimu sebuah gedung. 1 gedung apartemen mewah. Milikku. Yunan, hadiah-hadiah ini hanyalah tanda kecil dari keluarga Li kami. Bahwa kamu bersedia menikah di dalam keluarga Li membuat kami sangat gembira. Terima saja. Ini. Terimalah mereka. Tapi hadiah-hadiah ini cukup untuk prajurit di perbatasan. Hidup dengan sangat baik. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Kau benar-benar berpikir begitu. Bagus. Liu mematuhi perintahku. Ubah semua hadiah ini menjadi The uang film was tunai. translated Bagikan kompensasi and ke prajurit narrated penjaga by serigala M Media. untuk berterima kasih atas bertahun-tahun kontribusi mereka kepada Longshou. Atas nama saudara-saudara penjaga serigala, aku berterima kasih kepada komandan. Paman-paman, apakah kalian punya keberatan? Tidak ada keberatan. Anak baik, semangatmu membanggakan. Dan dunia di hatimu. Kau pimpin keluarga Li, aku tenang. Aku umumkan upacara pernikahan selesai.